Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tentang tema alam semesta, subtema gejala alam. Gejala alam yang sering kita jumpai yang pertama adalah hujan. Dalam bahasa Inggris, rain. Proses terjadinya hujan adalah air yang menguap ke atas karena terkena sinar matahari. Air apa itu? Air danau, air laut, dan air sungai dan sebagainya. Yang terkena sinar matahari akhirnya menguap ke atas, akhirnya menjadi gumpalan awan, dan akhirnya menjadi mendung. Mendung akhirnya turun menjadi air hujan. Air hujan yang berlebihan akan mengakibatkan bencana alam banjir. Banjir disebabkan tidak hanya oleh gejala alam, tapi juga oleh manusia. Contohnya karena manusia tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan, sehingga air tersumbat dan tidak bisa mengalir dan mengakibatkan banjir. Atau juga bisa dengan karena tidak ada alirannya air, karena terdapat banyak sekali bangunan-bangunan baru yang dibangun menutupi aliran air tersebut, sehingga air tidak bisa mengalir dan mengakibatkan banjir. Selain itu, air yang berlebihan juga menyebabkan bencana alam tsunami. Tsunami merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan yang ada di dasar laut, seperti gempa bumi yang ada di dasar laut. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang yang sangat besar. Jadi, dengan adanya tsunami ini pasti yang dilewatinya akan hancur. Contohnya sudah banyak tsunami yang terjadi di Aceh dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Biasanya tempat-tempat yang sering terjadi tsunami adalah yang dekat dengan air laut. Gejala alam selanjutnya yaitu gunung meletus. Nah, mengapa terjadi gunung meletus? Itu karena ada beberapa prosesnya. Gunung, anak-anak sudah pernah lihat gunung? Ya, di dalam gunung itu ada magmanya di dalamnya ya, di dalamnya. Kita tidak bisa melihat. Kalau kita ke puncak pun mungkin kita tidak bisa melihat sampai ke bawah karena adanya itu di dalam perut buminya, di dalam perut gunungnya itu ya, istilahnya seperti itu. Nah, gunung ini meletus itu terjadi dikarenakan endapan magma yang ada di dalam perut bumi itu didorong keluar oleh gas dengan tekanan yang tinggi sehingga terjadi sebuah letusan-letusan dan juga ada yang membawa abu vulkanik dan juga ada yang membawa batu dan lavanya juga itu turun ke dasaran gunung, ke kaki gunung, sehingga lavanya ini bisa membanjiri daerah yang ada di sekitarnya. Lalu letusan gunung berapi ini juga bisa menimbulkan korban jiwa dan juga korban harta. Jika lava yang turun itu tadi melewati pemukiman dan juga melewati pesawahan, hutan, itu akan merusaknya. Karena apa? Lava yang dikeluarkan, magma yang dikeluarkan itu sangat panas, bisa membakar apa saja yang dilewatinya. Seperti itu. Gejala alam selanjutnya yakni gempa bumi. Tadi tsunami, adanya gempa bumi yang ada di dasar laut, ada juga gempa bumi yang terjadi sampai ke daratan. Contohnya seperti yang ada di foto. Nah, gempa bumi ini mengakibatkan retakan-retakan di jalan, bangunan-bangunan roboh. Gempa bumi ini itu merupakan getaran bumi yang terjadi di dalam dasar perut bumi ini yang akhirnya timbul sampai ke daratan. Biasanya terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Pastinya semua gejala alam itu ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, bagaimana cara kita bisa menyikapinya anak-anak?
Nah, di sini untuk bisa menjaga lingkungan agar gejala alam ini tidak sering terjadi di lingkungan kita harus rajin-rajin menjaga kebersihan, melindungi lingkungan kita agar tidak tercemari dan juga agar selalu terjaga keindahannya dengan cara selalu menanam pohon, mencintai tanaman, merawatnya, membersihkannya dari kotoran-kotoran, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mari kita sama-sama saling menjaga agar lebih baik dan juga terhindar dari bencana alam yang tidak kita diinginkan. Gejala alam yang ada di sekitar kita sebenarnya masih banyak sekali. Namun, itu yang bisa Bu Guru jelaskan karena itu yang sering terjadi di lingkungan kita. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati, saling menjaga diri, dan juga terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Bu Guru. Selamat belajar ya, semangat terus.